Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bunga Denis Rinjani dengan ujung NPM 064. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai Bayesian. Yang pertama ada pendahuluan. Bayesian adalah metode statistik yang memungkinkan kita memperbarui keyakinan tentang suatu hipotesis saat mendapatkan data baru. Konsep ini berasal dari Thomas Bayes, seorang matematikawan pada abad ke-18 yang awalnya mengembangkan teori probabilitas sederhana untuk memahami ketidakpastian. Kini, Bayesian menjadi alat penting dalam bidang medis, AI, finansial, dan sains, karena memungkinkan kita untuk membuat keputusan lebih realistis berdasarkan bukti yang terus berubah. Selanjutnya ada konsep dasar Bayesian. Inti dari Bayesian terdiri dari tiga bagian. Yang pertama ada prior, keyakinan awal sebelum melihat data. Misalnya, perkiraan awal kemungkinan hujan besok. Yang kedua, likelihood. Seberapa konsisten data baru dengan hipotesis, contohnya melihat awan gelap di langit. Yang ketiga, posterior, yaitu keyakinan yang diperbaharui setelah memperhitungkan data. Misalnya, setelah melihat awan gelap, peluang hujan meningkat dari perkiraan awal. Selanjutnya ada langkah-langkah pemikiran. Menggunakan Bayesian sebenarnya mengikuti alur sederhana. Kita mulai dengan keyakinan awal, mengamati data baru, menilai apakah data tersebut mendukung atau menentang hipotesis, dan akhirnya memperbaharui keyakinan. Alur ini bisa diterapkan untuk berbagai situasi, mulai dari menilai hasil tes medis hingga memperkirakan peluang koin muncul atau hujan di hari tertentu. Hal pentingnya adalah proses ini bersifat iteratif. Setiap data baru akan menyesuaikan keyakinan kita lebih jauh. Lalu ada contoh kasus. Misalnya, sebuah tes medis untuk penyakit langka. Meskipun tes cukup akurat, penyakit ini jarang terjadi sehingga probabilitas pasien benar-benar sakit tetap lebih rendah daripada yang mungkin diperkirakan dari tes positif saja. Dengan Bayesian, kita dapat menghitung keyakinan yang diperbarui, memperlihatkan bahwa meskipun hasil tes positif, pasien sebenarnya memiliki peluang yang lebih rendah dari perkiraan awal untuk sakit. Contoh ini menunjukkan bagaimana metode ini membantu memahami risiko dengan lebih realistis. Lalu ada visualisasi. Visualisasi sangat membantu memahami Bayesian. Dengan melihat bagaimana prior berubah menjadi posterior, penonton bisa langsung melihat pengaruh data baru terhadap keyakinan. Di dunia nyata, Bayesian digunakan untuk memperbarui model AI saat data baru masuk, membantu diagnosa medis, memperkirakan risiko investasi di finansial, dan menyesuaikan teori ilmiah berdasarkan hasil eksperimen baru. Lalu ada tantangan dan refleksi. Walaupun powerful, Bayesian memiliki tantangan. Memilih keyakinan awal atau prior yang tepat sangat penting, karena prior yang terlalu kuat bisa mendominasi hasil. Selain itu, untuk masalah kompleks, komputasi bisa menjadi intensif. Namun, prinsip berpikir probabilistik ini tetap memberi kerangka yang sistematis untuk menghadapi ketidakpastian dan membuat keputusan yang lebih informatif. Yang terakhir ada kesimpulan. Nah, Bayesian bukan sekedar rumus, tetapi cara berpikir. Dengan menggabungkan keyakinan awal dan bukti baru, kita bisa memperbarui keyakinan secara sistematis. Metode ini membantu kita memahami data lebih baik, menilai risiko secara realistis, dan membuat keputusan yang lebih tepat di berbagai bidang kehidupan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.